Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi isinya memang nanti ya bisa dikatakan ada juga yang benar, tapi ya isinya lebih banyak memojokkan Katolik memang. Karena apa? Kalau nggak memojokkan Katolik mana ada alirannya. Orang yang ikut mereka itu kan kalau dari orang Katolik kan orang Katolik yang suam-suam buku, orang Katolik yang asal-asalan imannya, makanya ikut Advent itu. Itu kan aliran dari Ellen G. White, aliran dari sempalan-sempalan Protestan, ya kan? Sempalan Protestan, dia kan abad 18 Bapak Ibu. Lalu dia ngaku-ngaku gereja perdana, ngaku-ngaku gereja awal. Dari mana sejarahnya? Sejarah mana yang dia ceritakan? Ya sama dengan sejarah Patimura nanti. Sama dengan sejarah apa namanya yang kemudian Borobudur dibangun Nabi Sulaiman. Sama itu persis yang dibuat oleh Ellen G. White itu persis seperti itu. Nah, jadi kalau dia mengatakan, mengklaim bahwa mereka tidak menyerang Katolik, itu bukti bukunya. Jadi Bapak itu bicaralah yang benar. Jangan suka ya jangan untuk mencari aman mengatakan kami kok nggak nyerang-nyerang kok gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu apa yang diomongkan. Ya, kita nanggapi sedikit-sedikit saja. Oke. Kita lihat lagi apa yang diomongkan. Memang ada 1 jam di sini Bapak Ibu, tapi nanti saya ambil bagian penting saja. Dr. Nusena selalu mengatakan bahwa harus lihat dari sejarah. Nah itulah ya kita sependapat bersama-sama bahwa kita harus lihat dari sejarah apa yang telah terjadi ya sekarang ini, mengapa terjadi berbagai macam gereja sekarang ini. Kita harus lihat juga dari sejarah di samping suatu kenyataan bahwa kita harus berdasarkan kepada Alkitab ini yang menjadi penuntun satu-satunya di dalam kebenaran kita. Ya. Terima kasih Pendeta, dan saya sangat sependapat dengan Pak Pendeta tadi, karena memang saya pernah baca dalam salah satu tulisan tokoh gereja Advent yaitu Ellen G. White mengatakan begini Pendeta, di dalam buku Testimoni jilid 9 halaman 243 yang diterbitkan tahun 1909, di antara umat Katolik ada banyak orang-orang Kristen yang sangat setia dan yang berjalan dalam semua terang yang bercahaya atas mereka, dan Allah akan bekerja demi mereka. Nah, dan kedua dikatakan bahwa tidak seharusnya kita, maksudnya dari anggota gereja Advent diajak oleh Ellen G. White, tidak seharusnya kita menciptakan prasangka buruk yang tidak ada gunanya dalam pikiran orang Katolik oleh melakukan serangan terhadap mereka. Jadi memang saya sangat sependapat dengan Pak Pendeta bahwa tidak ada ajaran gereja Advent untuk menyerang gereja Katolik. Namun kembali Pendeta menekankan tentang sejarah. Baik Pendeta, kembali kepada video tentang Dr. Bambang Nusena. Nah, kalau memang dari buku yang dikutip tadi Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang benar-benar dilaksanakan, maka sampai saat ini seharusnya tidak ada oknum dari gereja Advent menyerang Katolik. Tetapi Anda tahu nggak Bapak Ibu, saya mengikuti beberapa diskusi di Zoom atau di mana, itu perdebatan Katolik dan Advent. Lalu dia mengatakan, ya, tadi bahwa gereja Advent ini adalah membicarakan sejarah yang benar. Bagaimana membicarakan sejarah yang benar? Di mana dia 17 abad tidak ada dalam sejarah. Ya, tidak ada dalam sejarah. Nah, saya beritahu kepada dokter ini, ya, dokter ini atau pendeta ini, kalau Anda ingin belajar sejarah, kurang lebih di sini saya tunjukkan pada Anda beberapa dokumen-dokumen yang kira-kira menceritakan tentang sejarah. Bukan sejarah yang dibuat oleh Ellen G. White. Ellen G. White itu siapa? Ya. Baru ada abad ke-16. Di sini ada banyak. Ya. Kalau Anda mau melihat, ya, di situ sudah saya tampilkan Bapak Ibu beberapa daftar-daftar yang saya punya di situ, ya. Harusnya Anda baca ini. Nah, contoh ya, saya buka satu Bapak Ibu ya, tentang early church. Oke. Kita buka ya. Saya buka, meskipun saya tidak bahas ya Bapak Ibu ya, tapi kalau berbicara sejarah,
Ya jangan hanya mengatakan Ellen G. White itu paling berbicara dengan sejarah atau paling sejarah gitu ya. Oke, saya stop yang bagian ini. Paling tidak Ellen G. White itu membaca ini. Kalau Anda mengatakan bahwa Gereja Advent itu berbicara sejarah yang sebenarnya. Nah, ini ada satu buku ya. Oke, ini salah satu buku dari gereja awal, bapak-bapak gereja awal. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, kira-kira mereka dari gereja Advent itu bisa menunjukkan nggak bapak gereja mereka pada awal abad pertama? Kira-kira bisa menunjukkan nggak? Saya yakin mereka tidak bisa tunjukkan. Tapi ngomong sejarah, nih, kalau ngomong sejarah, baca ini, ya, baca ini, oke? Bukan hanya mengatakan sejarah, tapi nggak pernah membaca yang sebenarnya. Ini kalau dibaca ini ada 251 halaman Bapak Ibu. Ini. Ellen G. White isi bukunya apa? Pernah nggak dia mengutip buku-buku awal ini Bapak Ibu? Nggak pernah. Karena kenapa saya tahu? Saya baca bukunya kok. Sejarah dari mana? Halusinasi iya. Ya. Jadi ngomong sejarah itu yang mana? Sejarah yang mana? Sejarah yang mana yang dibicarakan pendeta? Ya. Oke. Mana yang lebih benar ya? Lebih benar orang yang terdekat dengan para rasul berbicara mengenai gereja atau orang yang baru muncul di suatu tempat di daerah Amerika? Contoh, ini lagi saya kasih contoh kepada pendeta itu. The Fathers Know Best. Ya, Your Essential Guide to the Teaching of the Early Church. Apa-apaan bicara sejarah yang dikutip dari buku konspirasi kok. Ngomong sejarah. Ini juga sama. Did the church add book to the Bible? Ini bicara sejarah. Ini baru sejarah. Nah itu Bapak Ibu. Orang ngomong sejarah, tapi mereka tidak punya dokumen yang lebih tua. Contoh lagi, saya kasih buku lagi yang lain. Walaupun kita nggak bahas semua Bapak Ibu ya. Ya untuk kita lihat aja. The Real Story of Catholic History. Nah, menjawab ya 20 Centuries of Anti-Catholic Myth. Menjawab mitos ya 20 abad tentang Katolik. Ya, mitos yang sudah tersebar di beberapa belahan dunia selama berabad-abad sampai 20 abad. Ya. Lalu Advent ini muncul kapan? Bicara sejarah. Nggak usah bicara sejarah, belajar aja dulu. Belajar aja. Banyak buku-buku ini ya yang dikeluarkan oleh gereja Katolik yang tentunya buku-buku ini adalah catatan-catatan yang tua. Ya, bukan sembarang catatan. Why we are Catholic. Ini juga bagus bukunya. Ya. Ini wajib pendeta tadi baca ini. Kenapa kami menjadi Katolik? Kenapa bukan yang lain? Ya. Jadi harus dibaca buku ini, baru ngomong sejarah. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau nanti saya hadirkan yang lebih panjang banget. Sampai 2000 halaman atau berapa ribu halaman. Tapi paling tidak, baca dulu lah. Ini yang pendek-pendek, hanya 100-an, 200-an halaman. Baca dulu ini. Baru ngomong tentang sejarah. Kalau Anda ngomong dari gereja Advent ngomong sejarah, ya, tapi sumber dari tulisan Ellen G. White itu tidak ada sejarahnya, saya hanya cukup ketawa aja, ya, hanya cukup ketawa aja, gitu ya. Nah, contohnya, Anda ini belajar tentang Katolik, baca, nah, ini kontennya apa?
Nah, ini banyak ya, Bapak Ibu. Oke. Ini ditulis oleh Jimmy Akin, ya. Ya, bisa dikatakan ditulis oleh Jimmy Akin, tapi ya sumber-sumber data-datanya jelas dari mana. Dibanding dengan buku yang satu tadi, ya. Oke, yang ini Bapak Ibu, ini nggak jelas sumber-sumbernya. Nih, dia hanya mencomot-comot ya yang ada di beberapa comotan-comotan yang tidak jelas, tidak holistik. Jadi saya sarankan kepada Pak Pendeta tadi yang menanggapi, ya sebaiknya kalian membaca dulu deh, belajar dulu deh ya. Ya, kemudian kalian mengatakan gereja Advent atau oknum gereja Advent tidak pernah menyerang Katolik. Itulah yang katanya hanya manis di bibir, tapi tidak terbukti. Nyata-nyatanya banyak kelompok-kelompok dari Advent itu menyerang Katolik. Jadi justru kalau secara sederhana, mereka itu melanggar apa yang diomongkan oleh pendiri gereja Advent, yaitu Ellen G. White, yang tadi dikutip, yang ditampilkan ke kita Bapak Ibu. Atau saya coba ulang lagi bagian ini, saya tunjukkan saja tulisannya ya. Tadi mana ya? Oke, ini. Ini ya. Nah ini juga nih, saya beritahukan kepada kelompok Advent yang selalu menyerang gereja Katolik. Katanya pendiri gereja Anda nggak menyerang Katolik tuh. Itu ada tulisannya tuh. Ya. Itu ada tulisannya. Terus gimana dong? Kok kalian tidak patuh kepada pemimpin kalian bernama Ellen G. White itu? Ya kan? Harusnya kan patuh Bapak Ibu ya. Mereka ikuti. Yang kenyataannya tidak. Ya. Oke, ini lanjutan dari tulisan tadi ya. Oke, tidak seharusnya. Nah ini kata Ellen G. White, tidak seharusnya kita menciptakan prasangka buruk. Lah itu di Facebook, di Twitter, di mana-mana ada prasangka buruk kok dari kelompok gereja Advent. Bukankah itu namanya licik Bapak Ibu? Munafik Bapak Ibu? Ya, ada kok yang menyerang-nyerang kok. Ya, jadi ya janganlah kita pura-pura buta, pura tuli, pura tidak tahu. Padahal sebenarnya saya yakin bapak-bapak di sini tahu bahwa ada kelompok mereka yang menyerang Katolik. Saya tahu itu.